Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat kalau selamat pagi, siang, sore itu sudah terlalu biasa ya. Oke, sekarang kita ganti ya salamnya. Semangat pagi teman-teman. Ya, walaupun kita hanya buka itu siang, sore, pagi, malam atau apapun itu, ya semoga dalam hal belajar kita selalu dalam semangat pagi. Ya, gitu ya. Semangat pagi. Baik, di sini kembali kita ini dalam mata kuliah pengantar informatika. Ya, oke. Sebelumnya kembali saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan hidup kita selalu dalam berkah Allah. Ya, semoga amin ya rabbal alamin. Baik, langsung aja ya. Baik, kita mulai agenda kuliah kita pada bukan pagi sih, ya pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang mata kuliah yang akan kita pelajari itu adalah pengantar informatika. Ya, pengantar informatika. Baik, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang sejarah perkembangan komputer. Ya, bagaimana sejarah perkembangan komputer sampai bagaimana sih awalnya komputer itu sampai terbentuknya komputer yang kita kenal sekarang ini. Dari segi ukurannya, jumlah penyimpanannya, kecepatannya, dan sebagainya. Oke, ini mungkin tidak akan lama ini. Apanya? Satset, insya Allah. Oke, nah sekarang sebelum kita tahu apa sejarah perkembangan komputer, kita harus tahu dulu apa itu komputer. Ya, secara bahasanya, ya, secara definisinya. Secara definisinya, komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses data dan menjalankan berbagai tugas dengan menggunakan program atau perangkat lunak atau software ya. Komputer dapat menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output yang bermanfaat. Jadi dia itu ada proses. Jadi proses komputerisasi yang ada input, ada proses, dan juga ada output. Ada beberapa jenis komputer saat ini ya. Ada komputer pribadi yaitu PC. PC itu personal komputer, ada laptop, hingga superkomputer yang digunakan untuk tugas-tugas ilmiah yang kompleks. Dan juga komputer itu terdiri atas perangkat keras atau hardware, yaitu yang alat ya, seperti mouse, keyboard, monitor, dan sebagainya. Dan juga ada software, seperti operasi aplikasi kayak Microsoft Word, eh, apa itu pemutar video, VLC atau MP apa MPC ya atau apa itu namanya, ya pemutar lagu di komputer atau di handphone, itu namanya software. Nah, ini tentang sejarah perkembangan komputer ya. Yang pertama itu komputer mekanik awal. Namanya itu Abacus, abad kelima, abad kelima. Abacus dianggap sebagai ya ini alat ini yang paling lalu ya, yang udah lalu, yang udah lalu. Abacus dianggap sebagai alat hitung pertama. Jadi teman komputer itu intinya kalau dari bahasa itulah alat menghitung, alat hitung itu ya intinya ya. Komputer itu alat hitung. Jadi komputer pertama itu di data yang sudah didata ditemukan itu adalah pada tahun kelima sebelum Masehi, namanya itu Abacus, di mana Abacus dianggap sebagai alat hitung pertama yang digunakan oleh manusia, berasal dari Mesir kuno, Mesopotamia dan China, yang digunakan untuk melakukan perhitungan dasar. Ya. Alat hitung mekanik ya itu di abad ke-17
ilmuwan seperti Blaise Pascal dan Gottfried Wilhelm Leibniz, apa nama ini ya, dia itu mengembangkan mesin mekanis yang dapat melakukan perhitungan matematika sederhana ya. Mesin Pascaline tahun 1642 oleh Pascal dan roda Leibniz adalah beberapa contoh awalnya. Jadilah ini sudah lama ya, alat itu sudah lama. Nah, ini dia komputer mekanik awal ya. Ini yang di kiri ini itu Pascal ya. Yang di kanan ini apa tadi namanya itu? Leipzig apa tadi? Leipzig itu bola ya. Apa tadi namanya? Leibniz itu ya, yang tadi itu. Oke, sekarang ada namanya itu komputer konsep teoritis. Itu pada tahun 1830-an seseorang yang bernama Bab- Charles Babbage ya dianggap sebagai bapak komputer. Nah, ini katanya dianggap sebagai bapak komputer ya. Dia merancang difference engine untuk menghitung tabel matematika dan analytical engine yang merupakan desain untuk komputer mekanik yang dapat diprogram. Namun mesin ini tidak pernah selesai dalam masa hidupnya. Tapi seorang matematikawan yang bekerja dengan Babbage namanya itu Ada Lovelace. Ia menulis algoritma pertama yang dirancang untuk diproses oleh mesin dan menjadikannya programmer pertama di dunia. Nah, ini sekarang kita masuk ke sejarah komputer dari komputer generasi awal sampai nanti komputer yang seperti kita temukan pada hari ini. Oke, yang pertama ada namanya itu Alan Turing. Dia itu mengembangkan ya Alan Turing mengembangkan konsep mesin Turing pada tahun 1963 yang merupakan model teoritis komputer universal. Ini adalah dasar dari konsep komputasi modern. Ya, Alan Turing dialah yang menciptakan komputer pertama itu yang model teoritis komputer secara universal. Ada juga pada tahun 41 Z3 ya dibuat oleh Konrad Zuse di Jerman. Z3 adalah komputer elektromekanik pertama yang dapat diprogram ya, yang dia dapat diprogram. Lalu ada lagi ENIAC tahun 1945. Jadi pada saat kita merdeka, ah, itu John Presper Keket, apa ini? John Presper Keket dan John Mcchauchey itu udah membuat ENIAC ya, di mana ENIAC itu adalah komputer elektronik pertama yang bisa diprogram ya. Mesin ini digunakan oleh militer untuk melakukan perhitungan balistik. Jadi teman-teman, komputer itu dulunya itu adalah digunakan oleh pemerintah secara eh, pribadi ya, oleh pemerintah sendiri, baik untuk militer, kesehatan atau sebagainya. Belum bersifat umum dulunya ya. Lalu ada storage program konsep di mana orang bernama John von Neumann memperkenalkan konsep bahwa program komputer dan data dapat disimpan di dalam memori yang sama. Ini dikenal sebagai arsitektur von Neumann yang masih digunakan hingga saat ini. Ini dia bentuk-bentuknya. Nah ini bentuk-bentuk komputer generasi awal. Itu ya, besar sekali ini komputernya. Ya. Oke, sekarang masuk ke komputer generasi pertama. Ya, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Mereka sangat besar, lambat, dan boros daya. Sangat banyak minusnya. Contoh itu ada namanya itu Univac tahun 51 yang merupakan komputer komersial pertama ya yang digunakan untuk tujuan bisnis. Ingat ya, sebelumnya komputer itu digunakan oleh pemerintah saja, untuk urusan pemerintah saja, tidak untuk komersil. Dan ini Univac ini adalah komputer pertama yang dikomersialkan.
Ini bentuk dari Univac ya, dan dia juga besar sekali. Komputer generasi kedua. Pada generasi kedua, komputer menggunakan transistor yang menggantikan tabung vakum hingga komputer menjadi sedikit lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Pada kalau nak mulai berkembang pesat dengan bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran. Contohnya adalah IBM 1401 dan CDC 1601. Ini bentuknya. Nah, ini ya. Dia sudah agak kecil, cuman agak kecil bagi zaman dulu. Bagi sekarang ini gede banget ini. Bagi zaman sekarang ya. Tapi dulu ini juga agak kecil. Tahun 60-an. Oke, sekarang kita masuk ke komputer generasi ketiga 60-an sampai 70-an. Di mana pada komputer generasi ketiga ini menggunakan integrated circuit atau IC yang memungkinkan penggabungan ratusan transistor dalam satu chip. Di mana komputer menjadi lebih kecil, lebih murah, lebih andal. Dan sistem operasi multitasking juga mulai diperkenalkan pada generasi ketiga ini. Contohnya ada IBM System 360, salah satu komputer paling berpengaruh pada eranya, pada masanya. Paling canggih ini bentuknya. Nah, ya kan? Sudah lebih kecil dari yang biasa, ya, dari yang lalu. Komputer generasi keempat, generasi terbaru, yaitu 70-an sampai sekarang. Di mana generasi ini ditandai oleh penggunaan mikroprosesor, di mana seluruh CPU ditempatkan di dalam sebuah chip tunggal. Ya, teman-teman. Intel 4004 tahun 71 adalah mikroprosesor pertama dan komputer pribadi mulai berkembang. Komputer pribadi mulai populer rilis komputer seperti Apple II, IBM PC, dan juga Commodore 64. Sistem operasi seperti MS-DOS dan Windows mulai mendominasi pada saat ini. Ini dia bentuknya ya. Nah, ini ada IBM dan juga ada uh, Apple pertama. Oke, sekarang komputer generasi kelima dan masa depan. Ya, tahun 80-an sampai sekarang. Pada generasi kelima ini, sering dikaitkan dengan pengembangan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, di mana ada nanti jaringan komputer dan juga ada komputasi kuantum. Ya, ini yang belum ya. Internet telah mengubah cara komputer digunakan di seluruh dunia, menciptakan era komputerisasi global. Dan komputer menjadi lebih kuat, lebih portable, dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari melalui smartphone, tablet, dan perangkat pintar lainnya. Dan juga pengembangan komputer kuantum bertujuan untuk menciptakan mesin yang jauh lebih cepat daripada komputer tradisional. Nah, sekarang ada tren masa depan, di mana ini yang ke depan ya, ini yang masih dikembangkan oleh para ilmuwan. Ada tuh komputasi kuantum. Meskipun dalam tahap awal pengembangan, komputasi kuantum menjanjikan pemrosesan data yang jauh lebih cepat untuk tugas-tugas tertentu. Jadi sangat cepatnya kuantum. AI. Penggunaan AI yang semakin berkembang mulai jadi ases virtual hingga aplikasi industri akan terus mengubah cara komputer berinteraksi dengan manusia. Ada IoT namanya. Ya, teman-teman mungkin sudah ada ya yang belajar IoT, Internet of Things. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, mulai dari peralatan rumah tangga, perkantoran, sekolah, hingga kendaraan yang memungkinkan komunikasi antar perangkat secara otomatis.
Terakhir, bisa kita simpulkan di mana sejarah komputer adalah perjalanan dari alat hitung yang sangat sederhana hingga mesin canggih yang sangat kompleks yang mengubah hampir setiap aspek kehidupan modern. Kemajuan teknologi dari tabung vakum, transistor, hingga mikroprosesor yang kini kecerdasan buatan menunjukkan bagaimana komputer harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Ya, jadi itu tentang sejarah perkembangan komputer. Ya, dari komputer awal sampai komputer sekarang sampai nanti komputer yang masa depan yang diharapkan oleh para ilmuwan. Baik, teman-teman. Semoga teman-teman memahaminya. Jika ada yang bertanya, silakan diskusi di grup. Oke, ya? Baik. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita tutup dengan baca hamdalah. Kita sempurnakan doa-doa penutup majelis. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.